sangat dikukuhkan, pahalanya sangat besar sekali, dan sunnahnya dilakukan berjamaah. Dan dilakukan berjamaah, sebagian ulama mengatakan di hamparan luas di lapangan. Ini adalah selain mazhab Syafi'i, Hambali dan yang lainnya. Adapun mazhab Syafi'i diutamakan di masjid. Yang jelas perkumpulan itu indah. Cuman di saat kita tidak bisa, bukan di saat adanya corona, tidak. Mungkin ada ibu-ibu yang tertinggal di rumahnya karena harus menjaga anaknya atau yang lainnya. Tetap jangan ketinggalan melakukan sholat sunnah Id. Dan jadi yang disambut nanti ustadz yang terkenal di televisi, ustadz itu haknya dia, itu mungkin selera dia selama ini bergaul dia dalam dunia seperti itu, sering nonton televisi, sering ini dan sebagainya. Cuman dari sisi lain, dari kita atau siapapun dari kita yang ternyata diberi oleh Allah kemasyhuran, jadikan kemasyhuran ini untuk dakwah, untuk menyampaikan kebenaran, supaya apa? Tertutup kesombongan tersebut. Jadi gunakan ini sarana. Dan terus kita menata hati, jangan sombong, jangan sombong. Yang pintar, cerdas, hebat, hafalan ilmunya, Quran dihafal 2 bulan, kemudian hati-hati, itu dari Allah. Apalagi yang katanya yang sombong dengan kegantengannya, besok kena koreng, habislah. Apalagi yang kaya raya, nyungsep, bangkrut, habis. Mau apa lagi? Allah yang Maha Kuasa. Maka siapapun hari ini yang Allah beri sesuatu, ayo jadikan itu sarana untuk menuju kepada Allah. Jangan sampai itu mengangkat kesombongan kita. Siapapun di kalangan ustadz, termasuk mungkin ini di kalangan ustadz yang diberi oleh Allah kemasyhuran, semoga dengan kemasyhurannya ini adalah bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Kan, tapi ingat, awas, hati-hati, kata para solihin, kemin masyhurin berkatil mastur. Harus kita punya keyakinan semacam itu. Orang masyhur itu yang tenar, ustadz yang terkenal dan masyhur itu, ketahuilah itu berkatnya yang tersembunyi, yang menangis di pojok musholahnya mendoakan agar dakwah ini tersebar. Tapi Allah tidak mengangkat orang tersebut, tapi mengangkat orang lain yang masyhur untuk menyampaikan dakwah. Tapi ingat, tidak perlu sombong. Tidak perlu sombong, sombong akan rendah. Sombong akan rendah. Maka ayo siapapun Anda yang punya kemasyhuran, ini khususnya yang punya kemasyhuran, baik ini kalangan ustadz, artis, atau apapun, ini paling berat untuk tawadhu. Paling berat untuk tawadhu. Untuk bersimpuh di depan seorang ustadz untuk belajar susah. Karena ada kesombongan orang kaya, pejabat. Ini sebab-sebab kesombongan. Akan tapi semoga ini yang saat ini bergabung dari Hijrah Fest dan yang lainnya, semoga semua adalah ahli tawadhu semuanya, yang tidak akan terpesona dengan gebiar. Gebiar Allah berikan sebagai sarana untuk kemuliaan, bukan mencari gebiar. Ketenaran Allah berikan bukan dikejar. Akan tapi di saat sudah terlanjur harus terkenal, maka bagaimana dengan keterkenalannya ini digunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suruhan kami kepada semuanya, khususnya saudara-saudari kami yang di Hijrah Fest. Mungkin ada di antara yang bergabung Hijrah Fest adalah orang yang sudah punya kemasyhuran. Kalau disebut namanya, semuanya bergerak menyambutnya, karena sudah tahu. Tinggal dengan ketenaran ini, ayo kita gunakan untuk Allah. Dan ini menjadi figur kemuliaan juga. Orang masyhur seperti itu, ternyata dia punya sifat tawadhu. Dia mau belajar, dia bergabung dengan semua berbenah. Tolong, ayo tengok diri sendiri, gak usah nengok orang lain. Yang ustadz nengok dirinya yang ustadz, yang pengusaha nengok diri yang pengusaha, yang artis nengok dirinya yang artis, yang nggak usah nengok orang lain. Kita semua perlu berbenah. Kalau memang Allah memberikan kepada kita kelebihan, itu semua dari Allah. Dari Allah. Dari Allah. Allah bisa cabut sewaktu-waktu. Kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, Allah bisa cabut sewaktu-waktu. Semoga siapapun telah bergabung di sini adalah orang yang diberi ketawaduan, mulia di dunia, mulia di akhirat. Ini insya Allah yang bisa kami sampaikan. Nanti kita lanjutkan diskusi. Ini untuk teman-teman Hijrah Fest. Itu nasihat untuk siapa? Untuk diri saya sendiri dan untuk para santri ini, karena calon ulama. Jangan sampai ulama
Jangan sampai nanti ulama-ulama hanya sombong dengan ilmunya, tidak. Adapun yang lainnya adalah kami anggap numpang dengar saja. Tujuan kami adalah untuk diri kami sendiri dan juga untuk anak-anak santri semuanya, ya. Karena bahayanya sombongan itu luar biasa. Itu adalah sifatnya iblis, tidak akan bahagia, tidak akan selamat orang yang hidup dengan kesombongannya. Mau sombong itu aneh kita ini. Bahan kita itu dari mana? Orang jijik dengan bahan kita. Di perut kita adalah sesuatu yang tidak baik. Setiap pagi kita buang sesuatu yang menjijikkan. Mau apa mau sombong? 3 hari tidak mandi kalah dengan kucing. Kucing masih ada yang menyentuh. Mungkin kita sudah baunya nggak karu-karuan. Apalagi mulut kita tidak kita bersihkan beberapa saat sudah berubah. Akan sombong kita. Akan sombong dengan apa kita? Malu kita seharusnya. Sementara yang beri semua adalah Allah, 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 Allah. Kalau sudah tawaduk tidak ada hubungannya dengan kefakiran. Tawaduk tidak ada hubungannya dengan tersembunyinya seseorang. Tawaduk sifat di dalam hati. Mungkin orang yang sangat masyhur, Raja Daud, seorang raja, sangat tawaduk. Paling terkenal mulia baginda Nabi, paling tawaduk. Orang kaya bisa tawaduk. Urusan hati. Adapun kaya melarat itu jatah dari Allah. Tawaduk ini kita usahakan dan semua dari Allah, tapi kita mengusahakan bagaimana dengan sifat-sifat tawaduk, tidak sombong. Ini Salat Id sunnah yang sangat dikukuhkan, pahalanya sangat besar sekali, dan sunnahnya dilakukan berjamaah. Dan dilakukan berjamaah, sebagian ulama mengatakan di hamparan luas di lapangan. Ini adalah selain mazhab Syafi'i, Hambali dan yang lainnya. Adapun mazhab Syafi'i diutamakan di masjid. Yang jelas perkumpulan itu indah. Cuman di saat kita tidak bisa, bukan di saat adanya corona, tidak. Mungkin ada ibu-ibu yang tertinggal di rumahnya karena harus menjaga anaknya atau yang lainnya. Tetap jangan ketinggalan melakukan sholat sunnah Id. Dan juga di saat ada kasus semacam ini, maka sholat Id tetap hendaknya kita adakan. Jangan sampai tidak melakukan sholat Id. Memang sholat Id itu adalah kita melakukan sholat terlebih dahulu, kemudian khutbah. Di saat bisa khutbah. Kalau tidak bisa khutbah dan tidak ada yang khutbah, Anda sendiri di rumah atau berdua dengan istri Anda, cukup sholat 2 rakaat. Selesai. Setelah di sholat 2 rakaat, boleh dilakukan di rumah dan dapat pahala yang luar biasa. Adapun di dalam kasus semacam ini, melakukan sholat di rumah, pahalanya seperti melakukan sholat di saat kita di masjid seperti biasanya. Kenapa? Ada udhur, ada sebab. Yang jelas, jangan sampai ada di antar kita meninggalkan sholat Id. Lakukan di rumah Anda, asalkan matahari sudah mulai meninggi, matahari terbit sudah mulai meninggi, di saat kita boleh melakukan sholat duha, waktu itulah Anda melakukan sholat Id. Subhanallah, indah. Nggak pakai khutbah kalau tidak ada yang bisa khutbah, sunnahnya dapat. Wallahu a'lam bissawab. Lagu yang selama ini diangkat, terima kasih kepada yang mengangkat lagu itu. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan menjadikan semakin cinta kepada baginda Nabi dan ummahatul mukminin, istri-istri baginda Nabi, sehingga sekenal Sayyidah Aisyah, ada lagi Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan lainnya. Ini seharusnya kita semacam itu, semakin kenal dengan Rasulullah dan keluarganya. Adapun masalah romantismenya Nabi, keindahan Nabi dengan istri beliau, Masya Allah luar biasa. Termasuk diantaranya adalah Nabi itu kalau pulang ke rumah ini tidak ingin menampakkan keluh kesah atau sesuatu yang terjadi di luar. Pertama dan utama adalah bagaimana istrinya melihat senang dan beliau senang. Sehingga Nabi pernah pulang itu dalam keadaan beliau luka. Di saat beliau di atas kudanya merasakan luka tersebut, kemudian beliau datang disambut oleh Siti Aisyah. Di sisi lain Siti Aisyah itu kalau sudah dengar Nabi Muhammad akan datang, insya Allah saudari-saudari dari Hijrah Fas dan Ijah Fas dan yang lainnya seperti ini. Jadi kalau sudah ngerti baginda Nabi Muhammad mau datang, beliau sudah siap-siap. Sehingga di saat ada kuda lewat itu dikira Nabi, saat ditengok bukan Nabi. Bukan seperti ibu-ibu di akhir zaman, suaminya datang rupanya masih asik dengan sinetron, kata suaminya tolong buka mak, nggak dikunci pintunya bah, ditendang kuncinya ternyata malah patah itu pintu. Bukan seperti itu, rupanya dikunci tadi, nggak begitu. Jadi disambut oleh Siti Aisyah. Jadi Nabi turun langsung dipapah oleh Siti Aisyah, dan Sayyidah Aisyah tidak tahu kalau Nabi terluka, sebab wajah Nabi ceria melihat istri beliau. Setelah dipapah gitu, Sayyidat Aisyah menemukan bebasahan di tangan beliau, kemudian dicium tangan Siti Aisyah oleh